Assalamualaikum penghuni surga. Insya Allah hati Anda senantiasa dalam keadaan bersyukur. Karena lemah geldiniz, langkah ke surga. Superstar, superstar, you've been lied to. You're the light with the stars, never lied to. Penghuni surga, pada video kali ini saya akan share mengenai dokumen-dokumen apa yang diperlukan dan langkah-langkah apa yang harus Anda persiapkan jika Anda ingin melangsungkan pernikahan sipil atau resmi di Turki dengan orang Turki. Secara detail saya akan sampaikan kepada Anda. Semoga ini bisa membantu Anda memperlancar dalam rencana pernikahan Anda di Turki. Calon pengantin, dokumen-dokumen yang perlu Anda bawa ya ke Turki ketika Anda ingin melangsungkan pernikahan resmi, pernikahan sipil di Turki adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu surat N1 sampai N5 yang dikeluarkan oleh kelurahan di mana tempat Anda tinggal. Saat ini N2 tidak ada, itu sekarang digantikan dengan N7. Namun kata pemerintah di Indonesia di Turki, jika Anda memiliki N1 sampai N4 saja itu sudah cukup untuk dibawa. Yang kedua adalah surat izin wali dari wali Anda, ya, surat izin wali yang ditandatangani di atas materai. Tapi bagi Anda yang sudah pernah menikah sebelumnya, ya, status janda atau duda, itu Anda cukup membawa fotokopi dari akte cerai Anda atau akte wafat jika pasangan Anda sebelumnya itu wafat. Jadi tidak perlu ada surat wali, karena kan memang di dalam Islam juga kalau sudah menikah yang kedua kali itu perwaliannya tidak harus orang tua lagi, tapi bisa ya, atas kehendak sendiri, dan dia bisa meminta wali kepada yang dia kehendaki gitu. Selanjutnya adalah surat pengantar resmi dari KUA asal Anda, ya. Di Indonesia asalnya di mana? Di Bandung, ya udah KUA Bandung. Pokoknya berdasarkan KTP Anda pastinya. Selanjutnya adalah SKCK, surat keterangan dari kepolisian. Lalu ada surat keterangan atau izin dari orang tua atau wali Anda yang ditandatangani di atas materai. Tetapi bagi Anda yang sudah berstatus janda atau duda, itu tidak memerlukan surat izin dari orang tua lagi, tetapi Anda diminta membawa fotokopi atau asli dari akta cerai Anda, dan jika wafat, pasangan Anda sebelumnya wafat, maka yang diminta untuk Anda bawa adalah surat keterangan kematian. Kemudian yang umum juga adalah Anda mesti membawa fotokopi KK, fotokopi akta kelahiran, fotokopi KTP, ya. Ini surat-surat ini mesti Anda bawa nanti untuk ke KJRI Istanbul atau KBRI Ankara, tergantung Anda tinggal di wilayah mana. Kalau KJRI Istanbul itu yang wilayah Marmara, kemudian selebihnya di Turki yaitu masuknya ke KBRI Ankara. Nah, persyaratan umum yang wajib Anda sertakan, ya, Anda bawa ketika Anda ke KJRI Istanbul atau ke KBRI Ankara. Dan sebelumnya itu harus ada janji temu dulu, ya, minta janji temu atau rendezvous dulu. Mintalah calon Anda yang menghubungi KJRI Istanbul atau KBRI Ankara untuk mendapatkan janji temu ini, sehingga ketika Anda sudah sampai ke Turki, langsung tuh kan sudah tahu tanggal berapa bisa datangnya gitu loh. Jadi semua sudah terencana dengan baik. Nah, yang calon Anda wajib
sampaikan atau wajib bawa adalah ada surat namanya Nüfus Kayıt Örneği yang dia ambil atau dia print dari e-Devlet, ya. Pasti calonnya sudah tahu tuh. Di situ kan ada keterangan bahwa apakah dia sudah menikah, ya, atau maksudnya bekar gitu ya, maksudnya salah. Kemudian juga membawa surat atau kayak fotokopi print out gitu deh, print out keterangan penghasilan selama 3 bulan berturut-turut, 3 bulan terakhir. Itu harus dicek semua. Pokoknya KBRI sekarang udah nggak, KBRI atau KJRI udah nggak mau. Pokoknya harus memastikan apakah pasangan Anda ini punya penghasilan. Jangan mau asal-asalan, ya. Kemudian fotokopi paspor, ya, kedua belah pihak. Kemudian fotokopi kimlik, ya, kalau yang orang Turki kan pasti punya KTP gitu ya, kimlik, fotokopinya. Dan Anda, nah ini penting bagi Anda. Bagi Anda kalau datang ke Turki. Kalau Anda baru masuk ke Turki, itu fotokopi visa Anda diperlukan. Saya sih menyarankan Anda kemarinya itu jangan pakai visa turis yang 1 bulan. Ambil yang visa sosbud, paling nggak 3 bulan. Jadi kalau ada apa-apa kan enak ya, gitu ya. Enak Anda ngurusinnya. Tuh, saya sih sangat menyarankan itu. Dan satu lagi yang penting. Ketika Anda kemari, mintalah calon Anda yang membelikan tiket pesawat Anda. Jangan modal sendiri dong. Ya, minta calonnya yang memberikan tiket. Dan pasti kalau beli tiket itu harus return. Karena kan Anda nggak bisa membeli tiket yang one way ketika Anda tidak punya ikamet istilahnya. Punya izin permanent resident di sini nggak bisa. Jadi Anda harus harus beli tiket return. Ya, nanti kalau jadi angus ya angus, mau gimana? Ya. Alright. Nah, setelah Anda sampai di sini, setelah semua dokumen-dokumen itu Anda punya, silahkan ke KJRI Istanbul atau KBRI Ankara. Dan ingat ya, tadi saya sudah katakan jangan lupa ambil janji temu dulu ya, rendezvous dulu, telepon ke KJRI Istanbul atau ke KBRI Ankara. Nih, saya kasih nomornya ya. Nah, pada saat sudah selesai nih, kalau Anda sudah selesai sudah mendapatkan surat dari perwakilan pemerintah Indonesia di Turki, sudah ada tuh suratnya. Nah, kan selanjutnya adalah daftar ke ke pemerintah Turki untuk melakukan pernikahan. Itu juga yang Anda persiapkan, yaitu surat tadi, kemudian harus ada, itu diminta juga fotokopi visa Anda, semacam itu kan jadi identitas kita, izin tinggal kita gitu, sementara itu kan diperlukan. Dan Anda ada harus surat keterangan sehat, jadi harus ada keterangan sehat lah ya, ambil dari dokter. Kalau di sini kan nggak bisa tuh, kita mau bayar, udah bayar aja deh 50 lira gitu, dokternya bisa kasih, nggak bisa. Jadi Anda memang mesti melakukan tes kesehatan istilahnya. Nah, udah gampang kok, itu mudah, tinggal daftar. Nanti pokoknya urusan yang lain-lainnya silahkan calon Anda yang urusin ya. Itu sangat mudah, dan biayanya pun biayanya itu tergantung Anda mau di hari apa, kalau mau weekend beda, weekdays beda gitu ya. Kemudian Anda memilih misalnya tempat nikahannya itu sini istilahnya nikah salonu ya, di tempatnya itu Anda mau ruangan yang seperti apa, itu beda-beda. Paling nggak itu dari 450 Turkish lira sampai yang bagus mungkin 800.000 lah gitu ya, tergantung daerah di mana Anda mau nikah juga. Istanbul beda pasti sama Ankara gitu ya, Izmir kan beda-beda, semuanya beda-beda, tapi nggak semahal-mahal itu sih ya. Oh iya, penghuni surga, mungkin ada yang bertanya, terus kalau misalnya orang Turkinya yang mau menikah di Indonesia, menurut saya itu akan lebih mudah, karena kan ada kedutaan besar Turki di Indonesia di Jakarta. Itu mereka itu
akan sangat protektif kok, sangat teratur gitu. Jadi si calon ini kan harus melapor ke kedutaannya, dan dia kan sudah pasti bawa tuh surat bawa kimliknya, bawa KTP-nya, bawa pasportnya, bawa semuanya, pasti udah ngelapor, dan dia nanti minta surat keterangan atau surat pengantar lah dari kedutaan besar Turki di Indonesia. Nah itu selanjutnya ya Anda lah uruslah semua di sana, ya kan? Kan kalau kita di negeri sendiri lebih gampang, ya. Ikutin semuanya peraturannya, ikuti yang diperlukan, itu lebih mudah lah ya, istilahnya. Nah, sudah nikah kan? Misalnya sudah selesai acara Anda, jangan lupa juga Anda kembali ke KJRI Istanbul atau KBRI Ankara untuk melaporkan pernikahan Anda itu dan mendapatkan surat keterangan bahwa Anda sudah menikah resmi di Turki. Jika Anda akan kembali ke Indonesia, misalnya mau tinggal kembali di Indonesia, itu kan diperlukan. Ya, tapi kalau Anda akan tinggal di Turki terus, ya sudah. Mungkin nanti diperlukan lagi kalau Anda mau ngelaporin kelahiran anak atau mau melaporkan pernikahan Anda di Indonesia, itu juga kayaknya diperlukan, ya. Sekarang terserah kembali ke Anda. Ya, semoga rencana-rencana Anda untuk menikah itu berjalan lancar dan mengikuti peraturannya gitu ya. Pokoknya jangan mau nanti ya udah datang dulu ke sini nanti pokoknya diurus, nggak bisa. Ya, Anda nggak bisa seperti itu. Pokoknya ikutin aja peraturannya, bawa dokumen yang Anda perlukan gitu ya. Dan insya Allah semua berjalan dengan lancar ya. Amin, insya Allah. Gimana penghuni surga? Semoga video kali ini bermanfaat bagi Anda, khususnya bagi Anda yang ingin melangsungkan pernikahan resmi atau sipil di Turki. Ingat ya, bahwa Turki itu hanya mengakui pernikahan sipil atau pernikahan resmi. Yang lama prosesinya itu paling lama 15 menit. Nah, jika Anda ingin melakukan pernikahan agama, itu boleh Anda lakukan sendiri, tetapi itu tidak diakui secara resmi oleh pemerintah Turki. Saya hanya ingin mengingatkan kembali para Anda bucinler ya, para bucin-bucin Turki gitu. Pastikan bahwa Anda mengenal lagi calon pasangan Anda, dan kalau dalam perjalanannya misalnya untuk nyiapin dokumen-dokumen aja ribet gitu, perlu dipikirkan ya. Dan please, tiket ke Indonesia ke Turki ya, return itu minta dia yang beliin, jangan bayar sendiri. Harusnya malah kalau mau nih ya, kalau sebagai emak-emak tuh ya, pasti suruh dia ke Indonesia jemput gitu. Tetapi kan sekarang juga tidak memungkinkan di masa pandemi ini. Jadi udah pastikan dia bayarin Anda, bayarin tiket Anda return, kemudian pastikan dia akan menjemput di airport. Jangan keleleran di sini. Jadi pastikan semuanya dulu, baru Anda kemari. Nah, dan yang berikutnya juga saya mau ingatkan lagi, calonnya itu buat dulu janji temu dengan KJRI Istanbul atau KBRI Ankara untuk mendapatkan suatu waktu ya untuk datang ke sana, menyerahkan dokumen-dokumen Anda, dan juga kan nanti akan ada wawancara calon Anda oleh KJRI Istanbul atau KBRI Ankara. Jadi sekarang alhamdulillah pemerintah Indonesia di Turki ini selalu menjaga dan melindungi warganya gitu ya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Okay? Terima kasih sudah menonton. Stay grateful, stay kind, stay healthy. Ya, insya Allah ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum.